Poster macam muka depan buku teks sekolah rendah. Sulah tu kita masih dalam ketinggalan. Lepas tu kalau tak tengok mara pula, kenapa tak support Malaysia punya cerita? Kalau movie Melayu, mostly semua muka pelakon nak sumbat letak poster kat depan. Poster-poster film Malaysia tuh entah kenapa jelek-jelek semua gitu, nggak menjual sama sekali. Dalam dunia industri film di Indonesia yang kian menjamur, salah satu hal yang kerap berseliweran adalah poster film. Meskipun poster-poster film di Indonesia masih ada kekurangan, namun hal tersebut menjadi perhatian, dan menjadi penilaian warganet negeri Malaides. Warganet negeri Malaides tidak hanya menilai dari sisi sinematografi, tetapi juga pada sisi desain poster dari suatu film, yang membandingkan antara poster-poster film Indonesia, dan poster-poster film negeri Malaides. Terlihat dari ragam komentar warganet negeri Malaides, yang mengeluhkan poster-poster filmnya yang sama sekali tak menarik, yang tak memiliki daya jual, bagaikan gambar sampul buku sekolahan. Bila industri filem Malaysia nak maju, poster pun home. Jangan bro, ni topik sensitif. Nanti dorang kata tak sokong industri tempatan. Poster dah macam guna PowerPoint, bukan tak nak support, tapi takkanlah design macam tu. Sorry to sir, Indo 5 kali lebih better dia punya poster. Dengan movie Indo pun kalah. Aku sangat jarang tengok filem Malaysia. Sorry poster tu memain emosi penonton yang nak tengok juga kalau poster pun ala-ala je. Masalahnya Malaysia ni buatlah poster gempak pun aku still takkan tengok cerita Melayu. Bukan sengaja nak kritik buatan negara sendiri tapi hakikatnya. Senang GE buat poster, letak gambar karakter, dah siap. Filem Tamil yang biasa-biasa pun dah boleh jadi setaraf dengan Hollywood. Budak intern pun buat lagi elok, pastu yang bawah tu gambar pasport K. Banyak lagi grafik designer Malaysia yang bakatnya setara dengan grafik designer luar negara, cuma dia orang malu-malu je. Dah macam poster cetak rompak. Poster macam kenduri kahwin. Maka ramai pandang rendah pada filem Melayu. Konsep movie dengan drama semua sama macam mana nak maju. Poster macam muka depan buku teks sekolah rendah. Sulah tu kita masih dalam ketinggalan. Lepas tu kalau tak tengok mara pula, kenapa tak support Malaysia punya cerita? Kalau movie Melayu, mostly semua muka pelakon nak sumbat letak poster kat depan. Itulah komentar warganet negeri Malaides, yang menilai kurang menariknya poster-poster film yang ada di negaranya, yang wajar saja, jika film-film dari negaranya kesulitan menarik minat penontonnya. Soal desain poster dari suatu film, hal ini juga sudah pernah dibahas oleh pengamat dari negara mereka sendiri, yang menilai kalau poster-poster film dari negaranya tidak memiliki desain yang bagus. Ramai orang komplain pasal movie poster Malaysia dengan luar. Diorang ramai cerita pasal satu design lah. Design punya konsep. Filem Malaysia banyak poster dia banyak muka artis. Sedangkan kalau kita tengok poster muka artis dekat filem-filem Hollywood especially pun sama juga, banyak juga. Yang membezakan tu sebenarnya adalah macam mana designer tu dia membuat design. Kalau dekat Malaysia ni, production shoot movie apa semua dulu segala benda bla 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 siap. Lagi 6 bulan nak launch movie baru diorang fikir tentang design. Dan masa tu lah dia baru cari design, baru cari konsep, jadi gambar apa segala macam. Jadi benda tu pada aku tak berapa praktikal. Sepatutnya kita pre-pro lagi dia dah set dah. Movie horror cerita dia macam ni, pelakon dia siapa, watak apa-apa semua tu dia bagi pada designer. My first movie Hikayat Maruh Mahawangsa dengan KRU, masa tu sebelum start dia orang dah panggil, dia brief semua. Jadi from that, dan dia cerita juga sinopsis cerita tu. Dan masa tu baru kita as a designer, aku as a designer fikirkan konsep idea, sketches apa semua, tunjuk proposal. 3 bulan sebelum shoot dia dah bagi briefing semua. So bila kita dah bagi sketches semua, baru dia akan pilih A, B, C. Alright, from A, B, C, kena ambil C, baru kita akan kembangkan lagi C tu kepada another C1, C2, C3. Jadi kat situ baru senang kita nak buat kerja. Maksudnya kita nak pergi location untuk photoshoot. Macam aku punya team kena briefing photographer on location. Okay bro, kita nak gambar ni. Pose artis yang macam ni. Kemudian backdrop ke, dia punya prop apa-apa semua photographer on location dah tahu. Yang jadi masalahnya bila photographer on location shoot je gambar apa yang dia
dia nak shoot. Kemudian based on gambar tu, kita as designer kena cari pula, ni gambar ni sesuai ke tak, sebab lighting tak sama. Gambar ni cun tapi malam, gambar ni pelakon B pula cun tapi siang. So kita nak synchronize poster tu jadi cantik, susah lah. Kita designer, ramai orang cakap macam kita boleh buat magic. Memang kita boleh buat magic, buat cantik, tetapi benda yang magic, benda yang cantik kena datang daripada asas-asas ataupun foto-foto yang bagus juga. Bila aku dah check gambar daripada fotografer on location tu tak sesuai, baru aku akan suggest kat dia orang, kita kena buat photoshoot supaya baru kita boleh dapat satu poster yang menarik. Contohnya kalau macam Hantu Kak Limah yang aku buat, aku memang sendiri pergi on location, tetapi ada juga contohnya photoshoot untuk movie Tombiro, memang ada fotografer on location. Ada beberapa gambar dia boleh guna dan ada beberapa gambar tak boleh guna. Jadi ada beberapa gambar yang tak boleh guna tu kita terpaksa kita reshoot balik, kita setkan dia punya konsep apa semua supaya daripada teaser, daripada main poster, daripada karakter poster semua nampak sama. Macam itulah cara yang Bollywood buat ke ataupun Hollywood buat. Even Bollywood pun sekarang dia orang punya designer, developer poster dia orang pun dah macam Hollywood. Personally aku lebih banyak refer kepada movie poster daripada Bollywood, Thailand, Korea dan Jepun sekarang, sebab dia orang macam new wave lah. Hollywood dah mungkin dah terlalu biasa. Ada juga daripada footage kita buat movie poster, tetapi tim Kuku Besi kita selalunya akan gunakan background sajalah. Macam contoh gambar rumah ke, gambar location jambatan ke. Tapi setengah designer movie poster dekat Malaysia ni ada juga yang menggunakan footage. Itu yang kadang-kadang kita nampak poster tu daripada bawah ni lain, dah lah penuh lain kualiti foto pula. Jadi benda tu yang menjadikan orang cakap kenapa movie poster Malaysia tak cantik. Sebenarnya designer Malaysia ramai yang boleh buat movie poster yang bagus-bagus, tetapi mereka tidak di brief dengan betul, mereka tidak mendapat bahan-bahan yang betul, jadi diorang hasilkan apa yang ada. Kemudian kritikus film Indonesia pun pernah memberi masukan atas desain poster-poster film dari negeri Malaides, yang menurutnya kalau desain poster-poster film dari negeri Malaides tak memiliki daya jual. Poster-poster film Malaysia tuh entah kenapa jelek-jelek semua gitu, nggak menjual sama sekali. Terutama film-filmnya Mas Syafiq Yusof yang kebanyakan gue lihat tuh ya udah posternya kayak karakter-karakter utamanya dibikin berderet gitu, berjejer gitu, kayak template dan nggak estetik sama sekali, nggak menjual sama sekali. Kayak misalnya kemarin Sheriff ya kan, menurut gue posternya jelek. Terus sekarang nih Black Brothers kayak Lo bayangin men, oke lah kalau misalnya ini di Malaysia, mungkin memang aktor-aktornya terkenal dan orang-orang Malaysia gue udah tahu nih aktor ini pasti gue pengen nonton, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin skala internasional, sekarang lagi tayang di Indonesia nih, misalnya sekarang nih film Black Brothers, ya anggap gue orang awam gitu, gue cuman lagi lewat di depan bioskop terus gue ngeliat posternya Black Brothers itu, ngelirik aja kagak gitu. Ngapain nih, sokap ini siapa nih? I don't give a shit, gue kagak peduli gitu loh. Apalagi kalau misalnya di sebelahnya ada mukanya ada Armas, oke saya pilih ada Armas dong. Apalagi di sebelahnya ada orang gelantungan di pesawat gitu, ya saya mending nonton film yang seperti itu. Ngapain gue nonton film yang ini? Ini cuma sedikit kritikan dari gue nggak tahu kenapa poster-poster film Malaysia kebanyakan kurang estetik kalau dilihat gitu. Jujur kalau dalam hal poster ya, Indonesia unggul jauh sih. Kita ngomongin poster film ya. Sepertinya IQ tinggi yang dibanggakan oleh warga Malaides yang bertipe M, sama sekali tidak berguna. Karena ketika membuat desain sebuah poster, selalu saja tidak menarik untuk dilihat. Terbukti ketika membuat sebuah poster timnas sepak bola, terlihat sangat tidak berkualitas, dan warga Malaides pun memprotesnya. Dan masih banyak lagi poster-poster lainnya yang tak disukai oleh warga Malaides itu sendiri. Poster adalah media komunikasi visual yang untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada masyarakat banyak. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian, menginformasikan, atau mempengaruhi audiens. Dan dalam suatu produk film, poster menjadi salah satu media untuk menarik minat penonton. Poster film berfungsi sebagai media promosi, yang menyampaikan informasi visual tentang sebuah film, dan membangkitkan minat penonton. Selain itu, poster juga mengandung pesan tersirat, yang bisa mencerminkan tema, suasana, dan narasi film. Meskipun hanya sekilas gambar, tapi bisa membuat orang penasaran ataupun tertarik untuk menonton suatu film. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.